Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube. Kayak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Hai teman-teman rencana Sariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rina Winara. Jangan lupa channel ini terus didukung ya, karena insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe. Hai, kembali lagi nih. Saya di sini Rina Winara akan membahas mengenai tips biar tidak minder tulisan jeleknya. Tahu kan tulisan jelek kayak gimana, suka dihinanya gimana, dinyinyirnya gimana, diomongin sama orang yang gimana. Nah sekarang Rina Winara akan membahas tips biar enggak minder. Dan ada juga bukan kekurangan. Jadi tulisan jelek juga ada kelebihannya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton. Oke, jangan di skip teman-teman. Mari kita langsung bahas teman-teman atau rekan Sariana. Aduh gatel ya tuh ya. Atau teman-teman Sariana mengenai tulisan jelek. Sering banget orang-orang itu ngerendahin atau ngeremehin orang-orang yang bertulisan jelek. Padahal tulisan jelek itu tidak selamanya negatif atau tidak bodoh dan tidak bermanfaat bagi orang-orang. Nih yang memiliki tulisan jelek itu tuh juga mempunyai kelebihan, dan gak ada loh orang yang mau mempunyai tulisan jelek. Oke, nih saya akan bercerita. Sebelumnya kenapa saya membahas tips ini, karena saya sendiri orang yang memiliki tulisan jelek. Tulisan saya itu amat sangat jelek, tapi yang terpenting adalah bisa terbaca. Saya dari dulu nih, sebelum kita lanjut ke tipsnya, saya akan bercerita sedikit. Aduh mohon maaf nih guys, teman-teman gatel. Nih, jadi saya akan bercerita sedikit mengenai tulisan saya yang jelek. Nah, tulisan saya itu memang jelek dari kecil. Saya itu bukan berdiam diri ya, tetapi saya juga belajar bagaimana terus-terusan menulis agar tulisan saya itu bagus. Karena saya tuh jujur awalnya itu saya tuh minder karena tulisan teman-teman saya itu sangat bagus, tetapi tulisan saya itu jelek. Alhamdulillahnya masih bisa kebaca sih. Terus yang saya anehnya itu dari 5 bersaudara, saya kan 5 bersaudara ya, semuanya perempuan, tetapi yang mempunyai tulisan yang amat sangat jelek, yang kata orang-orang itu kayak ceker ayam, jangan makan ceker ayam lah nanti tulisannya jelek, itu saya sendiri. Kakak saya dari kakak yang pertama sampai kakak yang terakhir itu semuanya bagus nih. Ya jadi intinya gitu ya, banyak sekali orang yang merendahkan tulisan jelek. Bahkan banyak kata-kata orang yang selalu bilang nanti tulisannya bagus ya. Itu tuh kata-kata yang harus bagus itu tuh amat sangat seperti menjatuhkan kepedean atau tingkat kepedean seseorang gitu. Apalagi kalau disuruh menulis ya. Terus ada orang tuh yang bertanya, misalkan pertanyaan seperti ini, tulisan kamu bagus nggak? Kalau bagus tolong tulisin dong misalnya. Tulisan kamu gimana, bagus nggak? Apa bedanya sih tulisan bagus sama tulisan jelek? Nih menurut saya ya, tulisan bagus itu yang bukan menurut saya sih. Maaf ada iklan. Nih. Ya Allah, motornya cepat pergi dong, berisik. Nah, jadi bukan menurut saya sih, ada salah satu guru saya dulu pas zaman saya SMP. Nah gitu ya, terus kata guru saya, gak apa-apa, jelek, yang penting terbaca. Daripada bagus gak kebaca. Tapi ada juga yang gak bakalan mungkin ada tulisan bagus gak terbaca. Kecuali tulisan bagus yang direka-reka gitu sama orang-orang. Ada juga yang gak bisa terbaca karena emang gak paham itu tulisan apa, seperti itu. Saya tuh suka miris ya sama orang-orang gitu. Kenapa harus membandingkan yang tulisannya jelek sama yang tulisan bagus? Emang apa salahnya kalau tulisannya jelek? Yang penting kan satu, bisa terbaca. Seperti itu. Dan mari kita mulai ke tipsnya. Nah, tips ini yaitu ada beberapa tips ya. Yang pertama ini yaitu tipsnya, kalau umur seseorang masih muda dan memiliki tulisan jelek, marilah harus terus belajar bagaimana cara menulis dengan tulisan yang bagus. Seperti itu, pokoknya bagaimana caranya kita terus belajar dari huruf A sampai Z, tulisannya terus diulang biar tulisannya itu bagus kalau umur yang masih muda ya. Tapi kalau yang udah 20 ke atas sih nggak tahu saya itu bisa berubah atau enggak. Soalnya saya pernah ngalamin pas kuliah kan, saya pernah banget dihina, bener-bener dihina karena tulisan saya itu jelek, bener-bener jelek dan gak rapi. Tapi yang penting bisa kebaca. Nah saya tuh dari situ kan sakit hati gitu, kayak gimana ya, oh my god saya dihina, nyeri hati nyeri kalau gitu.
kayak apa ya, hati tuh sakit banget dihina tulisan jelek kan. Itu tuh jadi apa yang ngejatuhin gitu, ngejatuhin semangat, kepedean, dan bikin orang minder gitu. Nah di situ saya punya temen namanya Anggi Dwi, I love you pokoknya dia yang selalu membantu saya. Nah Anggi Dwi ini dia itu mengajarin saya, kan suka panggilnya Neng katanya, ayo belajar nulis, ayo kata saya tuh suka belajar nulis dari nama apa pokoknya segala diajarin sama dia, kan dia tuh jurusan bahasa Indonesia ya. Saya tuh diajarin nulis sama dia, sampai terus kata si Anggi Dwi, kurangannya Neng mah katanya tulisannya itu renggang sama ini. Jadi kan kalau ada batas apa sih, batas penulisan gitu tuh, jadi saya tuh suka ngangkang di atas gitu loh, nggak tahu itu dari mana, nggak tahu tuh mama saya sama bapak saya ngajarin nulis saya gimana gitu. Soalnya kakak-kakak saya itu udah bagus tulisannya, dan ada Emang Cilok guys ngelewat dari Marser. Pokoknya di YouTube ini banyak iklan, entah ayam berkokok, entah lalat lah, entah motor, entah tukang cilok, tukang baso, namanya gitu. Dan yang kedua, meskipun tulisan jelek, kalian harus tetap pede. Harus pede dari hati, meskipun orang banyak ngomong A, ngomong B, ngomong C. Terserah. Ya udah, pokoknya isi video ini tuh yang penting tulisan jelek bisa kebaca. Dan untuk orang-orang, dimohon dengan sangat jangan merendahkan orang-orang yang bertulisannya jelek. Bahkan ada yang menyatakan dari Times of India yang menyatakan bahwa orang yang tulisannya jelek memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu cerdas. Nah, orang yang bertulisan jelek juga memiliki sikap cerdas karena dia itu mikirnya tuh duluan otak daripada pergerakan tangan. Kalau yang saya baca ya, nanti kalian baca aja di Google tuh banyak. Nah, dan yang kedua itu independen dan berpikir. Jadi cenderung orang-orang yang tulisannya itu jelek, jadi dia itu tidak mau memikirkan atau mengikuti perintah orang lain. Misalkan harus tulisannya harus bagus, itu tidak, dia itu berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, jadi tidak suka diatur. Jadi, dan yang ketiga ini yang bertulisan jelek mempunyai mempunyai kreatif. Jadi banyak sekali orang-orang yang bertulisan jelek itu mempunyai kekreatifan, dari entah apalah, membuat sesuatu karya, dari itu lagu, nyanyi, nari, berkarya, bikin video seperti saya, terus suka berbicara, suka apa. Jadi yang tulisannya jelek pun mempunyai kekreatifannya sendiri, suka menggambar nih. Belum tentu ya yang tulisannya jelek tidak bisa menggambar, itu juga berkelebihan. Jadi stop membuli atau menjelek-jelekan orang yang bertulisan jelek, karena itu bisa membuat orang tersebut menjadi tidak pede dan minder akan tulisannya yang jelek seperti saya. Tapi alhamdulillah mungkin dari waktu ke waktu, nah juga dulu mengalami kayak malu, minder, gak pede, tapi dari waktu ke waktu saya saking seringnya dihina karena tulisan saya jelek, jadi saya sekarang biasa aja dengan tulisan saya yang jelek. Yang penting saya berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat meskipun tulisan saya jelek. Saya akan memamerkan bukan biarinlah, yang penting pede, memamerkan tulisan saya yang amat jelek ini. Tidak direkayasa, ini asli tulisan saya nih. Nanti ya saya mau nulis dulu nih guys, kebaca nggak tuh ya. Sekarang bisa bermanfaat bagi orang, meskipun tulisan saya jelek, tapi saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi terima kasih. Hai teman-teman, jadi itu dia tipsnya yang cakadul lah, pokoknya nggak jelas, nggak beraturan, tapi segitu tips dari saya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan kata atau ucapan, ya begitulah karena saya itu sangat bawel. Sangat bawel sekali, jadi saya meluapkannya itu di sini. Jadi ngomong ke A, ngomong ke Z, ke B, ke C gitu lah ngomong saya itu ke A. Jadi banyak sekali yang mau saya ungkapkan gitu. Nih, semoga video kali ini, tips ini bermanfaat untuk semuanya, dan ingat jangan minder meski tulisan kalian jelek. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan tetaplah berbuat kebaikan di bulan yang suci ini. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.